Shalom Jemaat sekalian. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah di gereja. Namun sebelum memulai ibadah kita, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bagi Dia Sang Raja, karena hanya Dia yang layak ditinggikan dan dipuji. Kita pujikan Yesus, kami puji.
Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kebaktian hari ini baik secara offline maupun secara online dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah berkat dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sebagai orang percaya, kita pasti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah kehendak Tuhan. Dan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti untuk kebaikan kita. Dalam masa pandemi ini pasti kita mengalami banyak cobaan. Cobaan yang kita alami bisa dari berbagai hal, baik dari pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan pencobaan itu yang membuat kita merasa sedih. Namun kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Dia akan mengembalikan semuanya dan bahkan akan jauh lebih indah. Walaupun terkadang sulit untuk kita mengerti dan cobaan bertubi-tubi datang ke dalam hidup kita, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik saat waktunya telah tiba. Saya memberikan waktu kepada jemaat sekalian untuk merenung dan berdoa kepada Tuhan. Saya dan Singer akan mengiringinya dengan sebuah pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kau percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, kau percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
sebagai orang percaya pasti kami tahu bahwa waktu Engkau pasti yang terbaik Tuhan. Dalam segala cobaan yang terjadi dalam hidup kita, dalam segala kesusahan yang kami rasakan Tuhan, baik sebelum dan dalam pandemi ini, kami yakin Engkau pasti punya tujuan. Engkau yang berkehendak atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya dalam pencobaan, bukannya kami semakin menjauh dari Engkau, tapi kiranya kami akan semakin dekat dan semakin bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau ampunkan segala salah dan dosa kami di saat kami sering meragukan Engkau Tuhan. Engkau ubahkan hidup kami, Engkau kuatkan kami Tuhan menjadi umat yang lebih taat dan lebih percaya dan lebih berserah kepada Engkau. Inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karunia langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, berdiri kudus dan terang, persekutuan orang kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. ya masih tetap berdiri. Apa kabarnya jemaat sekalian? Waduh, kok lemas sekali lagi. Apa kabarnya jemaat sekalian? Ya, luar biasa. Ya, saya yakin pasti setiap kita yang datang pada hari ini pasti kita datang dengan penuh sukacita dan kita memberikan senyum dan muka yang gembira untuk datang kembali ke dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mengangkat sebuah pujian, kita katakan datang ke hadirat Tuhan. Di
tutupan masker ya. Ya semoga saya bisa melihat kembali senyum dari jemaat saat pandemi ini segera selesai. Amin. Amin. Ya, kita mau kembali lagi memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita akan mengangkat sebuah pujian betapa hebat. Bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita menyiapkan hati kita mau masuk hadirat-Nya yang kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan hadirat-Mu. Bersama
Saat ini kami datang bersujud menyembah kepadamu, menikmati kehadiranmu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberikan berkat-Mu atas kami. Kami rindu Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu tercurah atas kami sekalian. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang berkuasa, segala yang jahat Engkau hancurkan. Engkau yang bertata, Engkau yang berperkara. Siapkan hati kami ya Tuhan, pikiran kami juga, serahkan semuanya kepadamu. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan kita boleh ibadah bersama-sama lagi, baik secara offline maupun secara online. Saudara yang dikasih Tuhan, kita terus akan live streaming kita adakan setiap minggunya, dan kita akan masuk ke dalam YouTube. Biarlah hidup kita boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, hidup kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tema kita tahun ini, Become Useful Christian. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, hanya satu ayat yang sudah kita pernah baca berkali-kali di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-43 sampai 44. Yes, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 44. Saya bacakan sampai 47. Baik. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah percaya menjadi tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan tentang firman tujuan daripada ibadah kita. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tujuan ibadah yang pertama. Minggu kemarin kita membahas tentang tujuan ibadah yang kedua. Hari ini kita membahas tujuan ibadah yang ketiga, bagian parti. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu bahwa ibadah itu memang Allah ciptakan untuk umatnya, supaya Allah mencurahkan berkat kepada umatnya. Ini harus ada di dalam mindset kita. Ibadah memang Allah ciptakan untuk kita dicurahkan berkatnya oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat yang dicurahkan baik secara kognitif, baik secara intelektual, baik secara pikiran, juga dicurahkan ke dalam feel kita, di dalam hati kita, ke dalam perasaan kita. Itu sudah kita lihat pada minggu-minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan melihat melalui ibadah Allah ingin mengisi kekuatan bagi umatnya. Kemarin ibadah adalah antara Allah kepada diri kita secara pribadi. Sekarang kita melihat tujuan ibadah, di mana Allah ingin memberikan kekuatan ke dalam community, ke dalam komunitas, ke dalam jemaat Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memberikan kekuatan kepada umatnya dalam ibadah itu, yaitu ingin dipersatukan satu dengan yang lain. Melalui ibadah kita dipersatukan, itulah kehendak Tuhan. Saudara, tetapi muncul suatu pertanyaan ketika kita melihat kalimat itu. Ibadah
itu mempersatukan. Kok bisa? Nah, pertanyaannya begitu. Kok bisa? Ibadah mempunyai peranan penting di dalam unity dalam umat Allah. Kok bisa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca di dalam bagian Kisah Rasul pasal 2, sekali lagi itu berbicara tentang ibadah juga. Di sana secara khusus dalam ayat 44 dikatakan apa? Mereka semua percaya tetap bersatu. 44. Mereka tetap percaya, mereka yang semua percaya tetap bersatu. Tetap bersatu ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa New International Version disanakan dikatakan together, bersama-sama. Tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tetap bersatu? Apa hubungannya together dan stay unity? Bersama-sama dan tetap bersatu. Saudara, saya setuju dengan terjemahan Indonesia karena mengambil pengertian yang begitu dalam. Coba kita lihat, memang di dalam NIV diterjemahkan together, ya saudara. Kenapa mungkin saudara mengatakan saya setuju dengan tetap bersatu? Begini saudara, ada satu kalimat pepatah yang mengatakan bahwa, dan mungkin Musa pendeta sudah menyampaikan itu kepada kalian, bahwa kebersamaan itu bisa menciptakan kesatuan. Sekali lagi, kebersamaan itu bisa menciptakan apa? Kesatuan. Saya setuju dengan kalimat ini. Saya percaya mungkin teman-teman juga setuju. Di mana kita lihat bahwa orang-orang pada waktu itu, jemaat pada waktu itu, para rasul pada waktu itu, tentu mereka dikatakan berkumpul. Memang berkumpul, beribadah, berkumpul untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang saya mau bertanya, apa hasilnya dari sebuah kumpulan dari jemaat mula-mula dan jemaat ya dengan para rasul pada waktu itu? Apa tanpa hasil? Tidak. Ada hasilnya tentu. Hasilnya dalam berkumpul dalam bait Allah ketika mereka beribadah kepada Tuhan, yaitu unity, saudara, yaitu kesatuan. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat 44, saudara. Kita tahu saudara, mereka begitu dekat dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Tetap bersatu. Sekali lagi, itu mempunyai pengertian yang dalam. Jemaat mula-mula sekali lagi beribadah bersama-sama. Ketika mereka ibadah sama-sama, mereka kumpul sama-sama, mereka dipersatukan. Terus mereka ibadah, terus mereka berkumpul, maka hasilnya mereka tetap bersatu. Jadi saudara, kita dapat melihat fungsi ibadah itu ada dua, di mana ibadah itu mempersatukan kita satu dengan yang lain. Mungkin ada jemaat yang baru datang dalam suatu ibadah, maka jemaat itu dipersatukan dengan jemaat yang lama. Dipersatukan. Oke. Ketika kita beribadah, ketika
ibadah tetap, ibadah itu memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan satu dengan yang lain supaya tetap bersatu. Ini yang penting kita mengerti akan hal ini. Saudara, sekarang kita melihat, kok bisa ibadah itu bisa menciptakan unity and stay unity. Ibadah itu bisa menciptakan kesatuan dan tetap bersatu. Why? Apa sebabnya? Sekali lagi, karena mereka berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, di mana Allah terus membentuk pikiran mereka terpola pikiran Allah. Ketika mereka ibadah, hati mereka terus dipolakan hati Allah. Ini yang penting, saudara. Itu sudah minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Sehingga orang-orang pada waktu itu, pikiran mereka selalu terbimbing oleh pola-pola Kristus, pola-pola pikiran Kristus. Hati mereka terproses dengan hati Kristus. Ya saudara, tidak heran mereka terpola konsep mereka, konsep di dalam pikiran Kristus, hati Kristus, dan kehendak Kristus. Kalau hati Kristus di dalam Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka mempunyai pribadi masing-masing, walaupun mereka satu. Mereka community, tetapi mereka bersatu dan tetap bersatu selamanya dan sampai selama-lamanya. Pola inilah yang mau dibentuk oleh Tuhan kepada umat Tuhan, kepada jemaat mula-mula, yang diperlihatkan, yang dinyatakan kepada dunia. Inilah jemaat yang mula-mula yang harusnya mereka secara hidup mereka yang sudah dibentuk pola pikir mereka, hati mereka, dan mereka bersama-sama satu dengan yang lain harus bersatu. Saudara, ini bukan kebetulan. Oh iya, jemaat mula-mula bersatu, kebetulan aja ditulis ini. Tidak, ini adalah desain Allah bagi umat Allah. Ketika mereka bersatu, ketika mereka ibadah, ketika mereka mendengar pengajaran, ketika mereka bertemu dalam pikiran kepada pikiran Kristus, ketika mereka dewasa dalam hati Kristus, mereka dibentuk langsung dalam unity. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa lagi? Memberikan kasih. Hartaku adalah kepunyaanmu. Itu penting. Tetapi jangan lupa, unity dalam community itu juga important. Itu juga penting, saudara.
Saudara, jemaat mula-mula dalam ibadah mereka bersatu. Bukan hanya bersatu, bukan yang persatukan, tetapi tetap bersatu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, setiap ibadah firman Tuhan yang didengar tiap-tiap orang. Nah, perhatikan saudara, ini sangat penting juga konsepnya. Firman Tuhan yang didengar jemaat mula-mula adalah sama-sama. Sama maksudnya jemaat Tuhan, jemaat mula-mula didengar oleh jemaatnya, firmannya sama. Sehingga yang disampaikan oleh para rasul, akhirnya karena jemaatnya banyak, firman Tuhannya sama, maka jemaatnya semuanya itu mempunyai pengertian yang sama, mempunyai iman yang sama, mempunyai konsep yang sama, mempunyai prinsip pelayanan yang sama, mempunyai makna yang sama di dalam pelayanan, di dalam memberi persembahan, di dalam iman, di dalam moral, di dalam etika. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul membentuk konsep yang sama, pemikiran yang sama. Tidak heran mereka mempunyai kesatuan dan tetap bersatu. Ini penting saudara. Kenapa ada gereja-gereja yang kurang bisa bersatu? Ini bisa karena pemahamannya berbeda. Ini bisa pengertiannya berbeda. Gereja sana punya pengertian begitu, gereja sana punya pengertian begitu. Akhirnya, dia punya pengertian di sana, kita tak kerjakan sendiri. Aku nak mau ikut-ikut. Aku dah setuju dengan pengertianmu, konsepmu, pemahamanmu. Kalau bukan, aku nak mau. Akhirnya tidak bisa bersatu. Doktrinmu seperti itu, aku punya doktrin seperti ini. Saudara, ada juga di dalam keluarga tidak bisa bersatu. Kemana? Kenapa? Karena dalam keluarga, baik suami istri, baik orang tua dan anak punya konsep yang berbeda, pemikiran yang berbeda, punya pengertian yang berbeda, punya dogma yang berbeda, punya doktrin yang berbeda. Iya. Seorang bapak dosen di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia datang kepada saya. Pak Pendeta, kenapa Pak Doktor? Ya, keluarga kami di-sharing. Keluarga kami, saya terutama dengan istri, kadang-kadang kurang unity. Saya bilang, kenapa Pak Doktor? Ya, kami sering berdebat. Setelah berdebat, akhirnya kami tidak setuju, kita ambil jalan-jalan sendiri. Saya ke gereja Reform, istri saya ke gereja karismatik. Suami ibadah di sini, istri ibadah di sana. Suami dibentuk konsep yang berbeda dengan teologi Reform, istri dibentuk dengan teologi karismatik, saudara. Akhirnya punya konsep yang berbeda, pengertian yang berbeda, akhirnya membawa pengertian yang berbeda. Akhirnya ibadahnya berbeda-beda, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Alangkah baiknya satu keluarga bisa ibadah dalam gereja yang sama. Kenapa? Karena antara ayah dan ibu dan anak-anak mendengar firman yang sama, konsep yang sama, doktrin yang sama, pengajaran yang sama, motivasi yang sama. Itu alangkah baiknya, saudara. Kalau kita punya pengertian yang sama, pemahaman yang sama, konsep yang sama, dogma yang sama, tentu lebih mudah dipersatukan. Amin, saudara. Amin. Alangkah ibadahnya Tuhan mengatakan, Daniela, kalau mencari pacar yang seiman, ya ini masalahnya, saudara. Ini
Ini masalahnya. Ya, ada para pakar keluarga konseling mengatakan, selain itu carilah yang seiman. Oke, betul. Juga yang segereja. Oh, boleh dari gereja lain? Boleh, saudara. Tapi mari kita belajar, harus ada pemahaman yang sama, baru bisa unity and stay unity. Saudara, dalam masa pacaran, ya saudara, mari kita ibadah bersama-sama. Ya, nanti siapa MD punya pacar, itu didoakan terus sama pendetanya. Kalau sudah punya pacar, mari ibadah bersama-sama. Yuk di sana, aku di sini. Kalau menikah, yuk gereja sana, aku gereja sini. No, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita ibadah bersama-sama? Kita dibimbing oleh pendeta yang sama. Jangan saudara, ketika kita pacaran, si cowok dibimbing sama pendeta si A, si cewek dibimbing sama pendeta si B. Iya, kalau konsepnya sama. Kalau konsepnya nggak sama, ya, lu pendeta ngomong begini, pendeta ngomong begitu, iya kita nggak sama. Ya kalau begitu ya pastilah. Dosa jauh-jauh soal menikah lagi. Hamba Tuhan punya berbeda prinsip antara apa yang hamba Tuhan A dan hamba Tuhan B. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam organisasi perlu konsep, perlu semangat, perlu pengertian, punya pemahaman yang sama untuk semua anggota yang ada. Pada waktu saya kerja di Samsung Corporation, selama 2 hari baru masuk. Hari pertama, hari kedua, apa yang dikerjakan? Enggak kerja, saudara. Di ruang AC, di depan TV. Untuk apa di depan TV besar-besar itu? Lihat visi misinya mereka, lihat semangatnya mereka, lihat motivasi mereka, lihat cara prinsip kerjanya Samsung itu bagaimana. 2 hari aku melihat itu. Untuk apa? Supaya ketika aku kerja di Samsung, aku mempunyai prinsip yang sama dengan pimpinan, dengan semua anggota-anggota yang ada, semua pegawai-pegawai yang ada, supaya aku dan you mempunyai konsep yang sama. Enggak, yang satu ngepeknya begitu, yang satu ngepeknya begitu, yang satu ngepeknya lagi cara lain. Loh, dan satu perusahaan ngepeknya beda, 3. Rusak tuh perusahaan yang ada. Di dalam satu organisasi, kalau ada model seperti begini, rusak organisasi itu. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus di dalam jemaat Efesus dikatakan, ada bahaya perpecahan jemaat Tuhan yang sudah bersatu. Di sana dikatakan, kenapa ada pengajaran yang lain yang masuk ke dalam jemaat, sehingga memberikan konsep yang lain kepada jemaat, sehingga konsep-konsep ini terbentuk, akhirnya membentuk konsep yang lama. Serigala berbulu domba dalam Kisah pasal 20. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu, yang telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Tuhan bilang, mari kita tetap bersatu. Tidak ada tangan kanan berkata, yuk tangan kiri dosa ikut-ikut, lu tangan kanan dosa terlipat. Tidak ada. Dalam tubuh kita pun satu tubuh yang lain bersatu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan ciptakan di dalam gereja mula-mula, bukanlah suatu kebetulan di dalam unity maupun stay unity. Inilah Tuhan yang mau. Sekali lagi saudara, jikalau di
di dalam satu organisasi atau satu sinode, jika di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan atau ada anggota-anggotanya yang punya konsep yang berbeda, pengertian yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang iman, tentang pelayanan, tentang persembahan, tentang moral, bagaimana caranya, saudara? Kumpulkan mereka, bawa mereka dalam community, tanamkan konsep yang sama sesuai dengan bendera sinode atau gereja itu atau organisasi itu. Orang yang mau masuk, orang yang bergabung dengan kita, mereka mengerti konsep dari satu organisasi itu bagaimana. Akhirnya orang ini membawa kesatuan di dalam satu unity, bukan membawa perpecahan. Saudara, mari kita sering berkumpul, ibadah dan bersama-sama. Jangan jauhkan ibadah itu. Jangan, karena Tuhan menciptakan ibadah juga menciptakan unity bagi suatu komunitas itu sendiri. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus sering membawa murid-muridnya bersama-sama, sering membawa mereka berdoa bersama-sama, ke gunung bersama-sama melihat kemuliaan Allah, membawa murid-muridnya bersama-sama bergumul, bersama-sama pelayanan, bersama-sama dalam satu meja di dalam sakramen perjamuan kudus. Tentu ini Yesus lakukan untuk membentuk unity di dalam suatu disiplin murid-murid itu. Saudara, bersatu pasti kita menjadi apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, kalau kita bersatu, tetap unity, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita tengkaran terus, kita gegeran lagi, kita ribut bertahun-tahun masalah itu misalnya, bagaimana bisa jadi berkat bagi banyak orang? Katanya aku jadi berkat bagi banyak orang, tetapi kamu geger terus dengan orang, tidak bisa unity. Dengan A tidak bisa unity, dengan B tidak bisa unity, dengan C tidak bisa unity. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak heran di dalam Kisah pasal 2, ketika jemaat mula-mula yang Tuhan ciptakan untuk kesatuan itu dan tetap bersatu itu, Tuhan pakai mereka menjadi berkat. Lu apa berkat? Dikatakan apa? Mereka disukai oleh banyak, semua orang. All person. Saudara yang dikasih, inilah dampak efek dari bersatu itu. Inilah tema kita, become useful Christian. Kita mau berguna bagi orang, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dulu dong kita di dalam unity dan stay unity. Biar firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur pola yang sudah Engkau ciptakan di gereja mula-mula, di dalam suatu ibadah, fungsi ibadah sudah Engkau nyatakan untuk memberikan berkat kepada jemaat Tuhan di dalam kognitif, di dalam intelektual, di dalam pikiran maupun di dalam hati, di dalam perasaan. Bapa di surga, Engkau juga langsung Engkau menyatakan di antara jemaat-jemaat di dalam suatu community, Engkau menciptakan suatu unity. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Inilah pola yang Engkau berikan kepada kami supaya kami boleh menjadi become useful Christian itu. Bapa, Engkau berkati kami. Lindungilah kami ya Bapa dari perpecahan yang ada, karena Engkau adalah satu di dalam Allah pribadi Tritunggal itu. Engkau
sudah memberikan model itu bagi kami. Bapa, ketika kami pecah, itulah pekerjaan iblis. Ketika kami pecah, iblis bersorak-sorai dan akhirnya kami tidak menjadi berkat. Jangan itu terjadi lagi dalam gereja ini. Jangan itu terjadi lagi di dalam umat Tuhan atau antar gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Kami serahkan semuanya kepadamu. Terima kasih berkat-Mu, kami percaya Engkau sudah menyatakan itu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Roti sudah ada di tangan saudara masing-masing. Ya, anak-anak tidak boleh makan dan tidak boleh ambil dan minum. Kita akan satu meja di dalam. Kita hanya cuma nyanyi salibnya saja. Kita akan siapkan hati kita di dalam perjamuan kudus hari ini. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita datang di dalam satu meja yang Tuhan adakan bagi kita, yang Tuhan perintahkan supaya kita bersama-sama untuk melakukannya, yang kita lakukan setiap bulan. Jemaat yang ada, yang bersama-sama kita secara online pun dapat mempersiapkan diri di dalam Tuhan. Perjamuan kudus adalah diperuntukkan bagi umat Tuhan. Supaya apa? Supaya antar umat Tuhan di dalam satu meja, di dalam satu unity. Itulah kehendak Tuhan. Perjamuan kudus memperingati kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, murid-muridnya jangan sampai terpecah-pecah. Itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Dan mari kita ingatkan diri kita supaya Tuhan menolong kita. Perjamuan kudus membawa kita unity, satu dengan yang lain. Kasihnya, pengorbanannya untuk menembus segala dosa kita. Marilah kita siapkan hati kita. Mari kita pakai berdiri, kita nyanyikan salibnya, salibnya. Salam
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar segala doa-doa kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau angkat semua apa yang menjadi beban dalam hidup kami, pengaruh dosa, ikatan dosa hari ini diangkat oleh Tuhan, dilepaskan, diberikan sukacita, diberikan anugerah. Engkau membawa kami dalam satu meja dengan Engkau, untuk membawa kami unity bersama dengan Tuhan, dan membawa kami unity dengan suatu komunitas kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau baik, Engkau pasti mengampuni dosa-dosa kami, melayakan kami semeja dengan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Silakan pelayan maju ke depan. Di depan kita sudah ada roti dan anggur. Kita siapkan hati untuk menerima roti dan anggur itu. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Lakukanlah itu setiap kali kamu memperingati akan aku. Setelah makan, Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku. Berkatilah roti dan anggur yang ada di depan kami masing-masing Tuhan. Ketika kami menerimanya, kami mendapat berkat di dalamnya. Amin. Baik, sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Kita buka roti dan anggur itu. Kita nyanyikan salibnya satu kali, kemudian kita akan makan dan minum bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini sebagai penghormatan kita kepada tubuh Kristus yang sudah dipecahkan, yang sudah menjadi berkat bagi kita. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang kuberikan untuk hidupmu. Mari kita makan bersama.
memegang cawan kita angkat tinggi-tinggi cawan itu sebagai penghormatan kita kepada darah Kristus yang sudah ditumpahkan untuk menyucikan dan menebus dosa-dosa kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Silakan duduk. Kita akan doa syukur, minta Pak Ari memimpin dalam doa syukur perjamuan kudus. Dosa pengenalan langsung. Mari kita satu dengan doa kita. Terima kasih ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Kristus. Terima kasih atas perjamuan ini. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami semeja denganmu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, baik dosa pikiran, perkataan dan perbuatan kami, sikap dan tingkah laku kami yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang mulia dan maha kasih, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami dari awal kebaktian hingga sampai kepada perjamuan kudus ini, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ini adalah harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur atas firman yang telah kita dengar dan perjamuan kudus yang telah kita lakukan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita pujikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala permintaan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan dengan baik, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan dan ketulusan kami di hadapan-Mu,
melainkan oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami dan pribadi pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh kami dengarkan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati selalu Tuhan, memberikan kesehatan yang dari Engkau. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, yang mungkin dalam yang masih sekolah, yang masih kuliah Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan. Kiranya Engkau dengarkan. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan proses pembangunan gereja kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan orang yang boleh bersama-sama Tuhan untuk menyumbangkan untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya gereja Tuhan boleh selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dari jemaat kami yang belum sempat hadir di tempat ini, yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang mungkin yang sedang bekerja Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh mengatur waktu Tuhan untuk lebih mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami Tuhan. Kiranya jangan menjadi kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah sampai di akhir ibadah. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan kemuliaan kepada Tuhan. Kita pujikan Doxo. Kami boleh ibadah bersama-sama lagi. Setelah 4 bulan lebih kami offline Tuhan, dan kami tetap bersyukur online tetap berjalan. Kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Bawalah jemaat-Mu GPMI Denpasar, jemaat yang unity and stay unity. Bapa, kami percayakan semuanya jemaat Tuhan dalam segala keadaan mereka, dalam pekerjaan mereka, teman hidup mereka, iman mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka semua, keluarga mereka. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang sudah memanggil mereka, Engkau yang sudah memilih mereka. Tangan-Mu yang berkuasa pun tetap atas mereka sekalian. Bapa, sidang jemaat-Mu akan pulang dan akan mengakhiri daripada ibadah hari ini. Hamba mohon curahkanlah berkat dan anugerah atas mereka sekalian. Sidang jemaat yang kekasih Allah, karena hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan dan penyertaan daripada Allah Bapa yang kekal, kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus menghibur kalian di dalam masa-masa pandemi ini, menguatkan engkau di dalam segala tantangan, supaya engkau terus bersatu dari saat ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya engkau sekalian. Amin.
selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.